Ya, betul Pak, dari Padang saya. Jadi kenapa saya bertanya asli saya dari mana? Mengantarkan ini semua nanti dari awal sampai akhir sampai kita isoma pakai bahasa Indonesia. Karena kalau saya matur pakai bahasa Jawa nanti saya takut salah. Kenapa takut salah? Saya punya pengalaman yang sangat pahit sekali. Istri saya itu orang Jawa Pak, orang Pacitan, Jawa Timur. Jadi waktu saya baru-baru di rumah mertua dengan bahasa halus disuruh makan. Karena saya ingin menjawab, ingin santun ke orang tua, ingin menjawablah saya dengan bahasa Jawa. Nak Lendra, ayo makan. Wis Pak. Dan istri saya langsung ngejewer saya, "Hah? Jangan ngomong gitu ke orang tua, itu kasar." Sejak saat itu saya jadi stres untuk pakai bahasa Jawa yang baik dan benar. Nah, itu pengalaman pribadi saya. Baiklah, kita kembali ke laptop. Kita tahu bersama bahwasanya Kabupaten Jember itu ada di ujung Pulau Jawa. Itu saya ada pantun buat Bapak Ibu karena saya di Sumatera, dilatih juga untuk berpantun. Kabupaten Jember itu ada di ujung. Alamnya indah, sangat berseri. Sungguh saya sangat beruntung saya berjumpa Bapak dan Ibu di sini. Ada yang kurang ya? Cakep gitu kurang ya. Ya. Kita masuk ke materi. Lanjut. Digeser aja Pak, karena dia PDF. Lewat. Nah, tidak banyak yang akan kita ulas, ya. Intinya nanti harapannya Bapak Ibu mengerti secara sederhana memformulasikan pakan. Seperti yang diawali oleh Pak Ulia tadi, kalau kita kasih makan begitu saja, kita juga nggak tahu apakah ayam unggas itu sehat atau tidak, apakah nutrisinya sudah cukup atau tidak, apakah dengan kita kasih makan dia bisa bertumbuh atau tidak. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, potret peternakan unggas di Kabupaten Jember. Yang kedua, faktor-faktor apa saja kita ulas sedikit yang terkait dengan budidaya ayam. Tentunya Bapak Ibu sudah mengerti, sangat-sangat mengerti tentang budidaya ayam. Tapi ini sebagai kata orang bijak, kalau ngaji itu kan harus diulang-ulang supaya kita ingat terus. Nah, selanjutnya kita masuk ke inti tentang pakan ternak dan kita ulas sedikit di bagian akhir tentang biosecurity kesehatan ternak. Di tiap bagian itu dengan sangat mengharapkan ada pertanyaan dari Bapak Ibu supaya kita tidak ngantuk sampai isoma. Lanjut. Nah, ini petanya Jember ya. Saya nggak salah kan tadi ya, dia ada di ujung bersama Banyuwangi ya. Dan luar biasa Kabupaten Jember ini dia perbatasan sebelah baratnya sangat luas. Samudra Indonesia, luas banget tanpa batas ya. Dan luar biasa juga kabupaten lain nggak pulau-pulau, Kabupaten Jember punya pulau. Ya. Luar biasa juga alamnya, ketinggiannya beragam dari 0 dan bukan laut sampai 3000. Kenapa saya ulas dengan ketinggian beragam itu? Berbagai komoditas, berbagai pertanian dan peternakan akan bisa hidup di Kabupaten Jember, baik itu di dataran rendah, dataran sedang maupun dataran tinggi. Ternak juga begitu, ternak yang di dataran rendah, dataran sedang, dataran tinggi juga bisa hidup dengan baik. Itulah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Kabupaten Jember, dan kita harus banyak-banyak bersyukur. Kalau kita lupa bersyukur, banyak kejadian sekarang ini. Orang-orang yang lupa bersyukur. Nauzubillah min dzalik. Lanjut. Ini sekilas tentang populasi ternak. Nggak ada pointer kita ya. Jadi kalau nggak ada pointer kita lihat saja. Ini dari
sumbernya dari Dinas Peternakan Jawa Timur. Di Kabupaten Jember bisa kita lihat bahwasanya yang warna biru di atas itu adalah ternak ayam pedaging. Jadi ayam pedaging cukup tinggi yang beternak ayam pedaging di Kabupaten Jember. Yang nomor 2 adalah peternakan ayam petelur, dan yang nomor 3 ayam buras. Tapi yang bagusnya adalah dari tahun ke tahun peternak ayam kampung itu dia flat, rata, sama semuanya. Artinya tidak berkurang dan tidak juga bertumbuh. Nah, ini yang perlu kita cermati, padahal saat ini permintaan warung-warung makan pada ayam-ayam kampung itu cukup tinggi ya. Sehingga kemungkinan saja warung-warung makan, restoran-restoran di Kabupaten Jember itu diminta keluar Kabupaten Jember untuk stok ayam kampungnya. Nah, kita lihat total kebutuhan daging ayam di Kota Jember itu sampai 7 juta ton selama tahun 2021, cukup tinggi ya. Jadi sudah berkualitas ya kira-kira Bapak Ibu di Kota Jembernya. Makan sumber proteinnya udah bagus, sampai 7 juta kilogram kebutuhannya. Lanjut. Nah, kalau kita lihat secara nasional, memang hampir sama dengan Kabupaten Jember tadi, bahwasanya yang mendominasi populasi peternakan ayam itu adalah ayam pedaging, dan yang warna merah itu adalah ayam kampung. Jadi hampir sama petanya dengan Kabupaten Jember tentang profil orang memelihara ayam tersebut. Nomor 1 adalah ayam pedaging, terus ayam petelur dan ayam kampung. Nah, tetapi secara nasional kebutuhan daging kita itu belum cukup. Kita masih di bawah Malaysia, kita masih di bawah Thailand. Jadi kalau bertanding pintar-pintaran, karena katanya orang pintar itu karena asupan proteinnya harus banyak. Jadi kalau kita bertanding pintar-pintaran, mungkin kita bisa kalah sama Malaysia dan Thailand, karena mereka lebih banyak memakan protein daripada orang Indonesia. Ya, masalahnya di mana? Dagingnya sedikit. Masalahnya pertama adalah optimasi produksi dan populasi ternak. Jadi belum dioptimal. Pemerintah ini yang ngomong, ya, pemerintah menyadari belum dioptimasi produksi dan populasi ternak tersebut. Lanjut, Pak. Nah, kita bicara tentang optimasi produksi dan populasi. Ya, tentunya kalau bicara tentang optimasi produksi dan populasi, kita terkait dengan budidaya peternakan, ya. Bagaimana membudidayakan peternak itu dengan baik. Nah, faktor-faktor apa saja supaya optimasi produksi itu tumbuh dengan baik? Cuma ada 2, Bapak Ibu. Faktor yang mempengaruhi ayam itu, unggas itu bisa bertumbuh dengan baik. Cuma ada 2. Satu adalah faktor genetika. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor genetika itu adalah bagaimana teknik kita mencari bibit unggul yang baik. Nah, yang pintar itu mencari bibit unggul itu adalah teman-teman yang melihara ayam Bangkok. Itu udah hebat. Dia bisa mencatat ini indukan jantan yang menangan ini. Dipelihara, nanti telurnya dikawinkan dan anakannya bisa dijual. Itu secara genetika. Hanya saja bibit unggul itu pengaruhnya cuma 40% pada ternak. 60% adalah lingkungan. Lingkungan apa saja? Ya kandangnya, ya pakannya, ya kesehatan ternak itu. Jadi ini 3 hal yang harus diperhatikan. Nah, catatan khusus terhadap pakan, kalau kita mempunyai usaha peternakan, pakan itu 70% itu biaya peternakan itu 70% pakan. Itu masalahnya. Kalau kita modal 100 juta untuk beternak, 70 juta hanya untuk pakan. Makanya di dunia peternakan orang berusaha keras untuk berusaha menurunkan harga pakan, tapi kualitasnya dinaikkan. Itulah yang dilakukan oleh para ahli selama ini. Lanjut. Nah, kalau kita bicara budidaya itu ada 3, Pak. S3 ya, ingat-ingat S3 oleh-oleh di rumah. S3
Pertama, sesuai standar, pemeliharaannya harus sesuai standar yang diberikan oleh pemerintah atau diberikan oleh para ahli. Nggak ngawur bahasa orang Jawa, orang Jogja. Terus sediaan pakannya, cari yang murah, lokal, tapi berkualitas. Dan yang ketiga tentunya sehat. Sehat ternaknya dan sehat peternaknya. Lanjut. Kita cepat saja nanti. Nah, untuk budidaya ayam itu ada beberapa hal. Pertama, kita menentukan skala usahanya. Skala usaha itu cuma ada 3. Ya, sampai saat ini, dari dulu sampai saat ini skala usaha peternakan itu ada 3 cuma. Tradisional, selama ini kita melayang kampung, tinggal diumbar saja, dilepas, tradisional banget. Ya, kalau kita keluar negeri nggak ada yang nggak gitu, hanya di Indonesia. Terus yang kedua adisional. Adisional adalah usaha sampingan, seperti peternak ayam bangkok, seperti peternak ayam hias, atau peternak ayam kampung yang untuk dijual dagingnya, tapi masih usaha sampingan. Kopinya ini. Nah, yang ketiga adalah prinsipal, yaitu tetap usaha utama atau usaha pokok. Seperti peternak-peternak yang punya ayam pedaging di atas 20.000, di atas 10.000 itu sudah usaha pokok. Kita lanjut. Nah, terkait dengan budidaya juga adalah perkandangan. Nah, ini 3 contoh kandang ya. 3 contoh kandang Bapak Ibu. Yang paling kiri itu kandang sederhana, kandang usaha tradisional. Itu kandang tradisional udah yang paling baik saya foto. Ya. Yang paling jelek ya udah di belakang rumah dibiarin begitu saja ya. Ada juga sebagian kita dilepasin, terus kalau malam dia di atas hubungan atau di atas pohon. Kalau mau beranak silakan, mau bertelur silakan. Kalau mau selingkuh dengan yang tetangga silakan gitu ya. Gak peduli. Bahaya loh kalau ayam itu selingkuh dengan yang tetangga. Bahayanya kesehatannya, yang kedua bibit unggulnya hilang. Ayam kita kalau punya bibit unggul bagus, dikawin sama jantan tetangga, telurnya jadi gak bagus, anakannya jadi gak bagus. Nah, ini pentingnya perkandangan. Yang tengah-tengah lah kandang adisional. Itu adalah kandang ayam bangkok. Ya, di suatu daerah ayam bangkok dibuat kandang itu dikasih nomor. Punya di sana nomor 10 udah menang berapa kali ya? Ada catatannya. Nah, kalau menangnya banyak, nanti ayam betina unggul dimasukin ke situ. Ya, disuruh ayamnya membuahi si betina tersebut, nanti telurnya dicatat dan ditetaskan sendiri berbeda dengan yang lain. Dan anakannya itu kan udah puluhan ribu ya, anakannya saja untuk ayam bangkok. Nah, yang paling kanan itu adalah industri peternakan ya. Itu adalah kandang namanya close-house Bapak Ibu ya. Mungkin di Kabupaten Jember juga ada banyak kandang close-house itu. Itu adalah kandang yang kelembapan suhunya diatur. Kandangnya tertutup, tidak ada angin, tidak ada udara, tapi kelembapan suhunya diatur di kandang itu. Sehingga ayamnya tidak stres oleh panas. Ayamnya tidak stres oleh kekeringan karena kelembapannya diatur. Itu satu kandang itu bisa memuat 50.000 ekor. Ya, jadi kalau sekali panen ayam pedagingnya berapa tuh uangnya? Lanjut. Nah, yang ketiga tadi tujuan peliharaan udah, kandang udah. Yang ketiga itu pakan ternak itu penting ya dalam budidaya. Itu ada 3 jenis pakan di gambar itu. Yang paling kiri Bapak Ibu itu namanya, istilah kerennya itu pakan mes atau tepung. Dia belum tepung ya. Yang tengah itu rumble dan yang paling kanan itu adalah pelet. Ini pertanyaan buat Bapak Ibu. Dari 3 jenis pakan itu gizinya sama, aromanya sama, bentuknya sama. Kalau kita kasih 3-tiganya ke ayam, yang mana dulu yang dimakan? Pelet. Hah? Pelet. Yang pelet. Yang halus. Yang kasar. Yang kasar. Yang Kenapa, halus. Pak? Karena mudah untuk dipatuk kedua. Mudah untuk dipatuk. Ya, logis jawabannya. Ada lagi? Atau pertanyaan
pertanyaan saya tambah, mungkin ada sebelah satu kiri. Saya taruh di sebelah kirinya itu karet yang seperti cacing, yang melingkar itu. Nah, dari 4 itu mana dulu yang diambil air? Cacing ya, walaupun itu karet ya, betul. Nah, pertanyaannya kenapa? Jadi Allah udah yang sifatnya ternak itu udah dibawa sejak leluhurnya. Yang namanya ayam diciptakan Allah, makanannya secara alamiah, secara alam ayam-ayam dulu makannya adalah cacing. Ya, walaupun kita rubah dia karet tapi bentuknya cacing, pasti itu dimakan dulu. Yang kedua adalah butiran. Ya, dia makan butiran. Sehingga makanan yang crumble dan karet itu dimakan duluan. Yang terakhir kalau nggak ada pilihan apa boleh buat ya. Kalau kita nggak ada pilihan apa boleh buat, makan mie aja. Ya, kalau dia mie-nya dia itu dah ayam tepung-tepungan itu. Apa boleh buat. Ya. Nah, itulah pakan itu kenapa dibikin crumble. Kalau Bapak punya ayam pedaging, beli, itu kan biasanya crumble ya. Itu kenapa pabrik membuat crumble itu tujuan itu. Karena ayam sudah terbiasa melihat biji-bijian. Walaupun ayam tidak punya gigi loh, makanya biji-bijian. Nanti kita bahas sedikit tentang itu. Luar biasa Gusti Allah. Nah, lanjut. Nah, ini kalau bicara pakan itu kita bicara saluran pencernaan ayam. Bapak Ibu kan saya yakin bahwa selama ini kenal baik dengan ayam. Walaupun ayam tidak pernah menyapa Bapak Ibu, tapi ayam itu tidak punya gigi. Ada yang protes nggak? Ada ayam yang bergigi? Hah? Ada. Tidak ada kan? Ayam tidak punya gigi tapi makannya bijian. Ya, kita punya gigi makannya bubur. Ya kan? Nah, lalu bagaimana ayam mengelumat pakai pakannya? Dia tak punya gigi. Nah, marilah kita belajar Bapak Ibu. Jadi ayam pertama melihat makanan itu pakai mata. Pakai mata yang udah dikenal dulu. Ya, karena ayam di lidahnya juga tidak punya saraf rasa. Kalau kita ada 4 G, asin, manis, pahit, asam. Tapi ayam tidak punya. Lidahnya syarat saja. Kenapa ada lidah di ayam? Untuk memproduksi enzim amilase. Biar ada basah, jadi kalau makanan masuk, dia tidak punya tapi dilumuri dengan enzim amilase tersebut dan berhenti yang dinamai tembolok di sini. Nah, bahasa orang teman-teman di Jember apa ya tembolok itu ya? Telik. Telik. Kelih. Nah, tembolok apa lah ya, banyak namanya. Nah, tembolok mudah-mudahan dimengerti. Kalau kita mengetahui ayam itu udah kenyang kan periksa temboloknya kan, bukan perutnya ya, tapi temboloknya bukan perut Pak, belum sampai ke perut pakannya, jadi sampai di sini. Itu tembolok namanya, tapi udah dilumurin oleh enzim amilase yang ada dari lidahnya ayam tadi. Tapi belum hancur butirannya, masih begitu. Apa yang menghancurkan? Nah, setelah tembolok itu masuklah ke usus, namanya istilah kerennya proventriculus. Tidak ada bahasa Jawanya saya lihat proventriculus itu. Jadi kita ngomong proventriculus saja lah. Ini ciptaan Allah yang luar biasa. Proventriculus itu pH-nya sampai 2 itu udah asam kuat. Kalau netes di kulit kita asam kuat itu kulit kita gatal, sakit. Ada di proventriculus ayam itu. pH-nya sampai 2. Tujuannya pH sampai 2 apa? Supaya pakannya itu ini hancur, jadi lunak. Ya, diasamin dulu. pH-nya 2 sampai 4 itu di sini di proventriculus. Dan masuknya juga nggak bareng dari tembolok. Allah sudah menciptakan namanya otot tidak sadar. Ya, gerakan peristaltik namanya, sama dengan kita jantung. Jantung itu juga bergerak atau tidak sadar namanya. Jantung kita. Kan kita nggak pernah nyuruh jantung, oh berdetak. Ya.
Oh, kalau udah berhenti berdetak jantung, ya udah mari kita sama-sama mendoakannya gitu ya. Nah, jantung itu geraknya namanya otot tidak sadar, sama dengan di tembolok itu ada otot tidak sadar yang menyuruh si paha itu turun, tapi tidak sekaligus. Kayak mandi orang di pancuran, satu demi satu. Akhirnya diasamin di proventriculusnya, sampailah di proventriculus, masuk lagi namanya kerempelo, empedal, istilah kerennya gizar. Empedal itu ada dua bagian, pernah buka empedal kan? Rempelo, ada yang kasar-kasarnya ya. Ketemu apa nggak? Ketemu apa di kasar-kasar itu? Pasir. Batu, pasir ya, cocok. Itulah ciptaan Allah. Ayam itu juga makan pasir. Jadi kalau punya ayam di rumah, kalau punya ayam yang dikurung saja, kasihlah batu bata dari pangan. Tapi dia makannya sedikit. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk gizi, enggak. Tapi untuk mengisi rempelonya tadi dengan pasir. Tujuannya apa? Setelah pakan itu diasamkan oleh proventriculus, dirempelo, dilumat. Kayak kita ngulek sambal bawang. Saya senang sambal bawang masalahnya. Diuleklah sama rempelo gitu. Juga oleh otot tidak sadar tadi. Gini terus. Dengan bantuan apa? Pengganti giginya ayam tadi. Pasir. Gini. Ceklek, 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 ceklek. Nah, setelah lumat itu perlu dinaikin asamnya. Kan tadi asam banget. Nanti kalau sampai ke usus, ususnya rusak. Ada namanya pencernaan di rempelo itu ada dua ya. Pencernaan mekanis pakai pasir tadi dan pencernaan kimia. Sebelahnya yang licin, kan yang licin sebelahnya. Itu adalah pencernaan kimianya. Jadi pakan itu masuk ke yang bagian kiri rempelo itu untuk dibalikin pH-nya ke atas 4. Tadi kan asam. Kalau asam langsung masuk ke usus, sakit ayam itu. Ya, sakit mah dia. Jadi di rempelo dibalikin pH-nya ke netral, barulah masuk ke usus. Namanya usus 12 jari atau usus duodenum untuk diambil zat makanannya. Nah, ini kita tambah pengetahuan lagi nih. Ada makanan, ada zat makanan. Yang masuk ke darah adalah zat makanan, bukan makanan. Kita makan nasi, yang masuk ke darah bukan nasi. Nasi itu karbohidrat, sama usus dicerna menjadi glukosa. Pakan yang sumber jagung sama ususnya ayam dirubah menjadi glukosa. Ya. Jadi bapak-bapak yang dilarang makan nasi banyak tujuannya supaya glukosanya nggak banyak. Orang sakit apa yang dilarang makan nasi banyak? Diabetes. Diabetes, karena glukosanya biar nggak banyak di darah. Itu tujuannya, bukan dokter ngelarang-larang aja bapak ibu. Ya. Supaya glukosanya nggak banyak. Nah, jadi karbohidrat ya, nasi karbohidrat, jagung karbohidrat. Pengetahuannya adalah karbohidrat dirubah, dicerna oleh tubuh di usus menjadi glukosa. Glukosa itulah yang masuk ke darah untuk memberi gulanya sel-sel tubuh seluruh ayam itu. Karena sel itu butuh gula, gula itu untuk jadi energi. Ya, itu satu karbohidrat. Satu lagi protein. Protein dicerna lagi, dirubah jadi apa? Menjadi zat makanan. Apa namanya kalau protein itu? Namanya asam amino. Ya. Jadi yang masuk ke darah apa? Asam amino. Jadi bukan protein yang masuk ke darah, tapi asam amino. Yang ketiga adalah lemak. Lemak dirubah juga oleh usus menjadi asam lemak atau gliserol. Itulah yang masuk ke darah. Ya, Bapak Ibu. Nah, itulah gunanya usus ayam. Yang bagian duodenum, karbohidrat, protein, lemak diserap. Bagaimana dengan air dan mineral? Itu di usus bawahnya lagi. Kan ada duodenum, ilium, yeyunum. Itu istilahnya ya Pak ya. Usus 12 jari, usus kasar, usus halus, usus kasar. Nah, itu giliran dia menyerap mineral seperti kalsium, fosfor, zinc dan lain sebagainya.
Keren ya Allah tuh ya. Ya siapa manusia teknologinya apa sampai sekarang nggak bisa menciptakan saluran pencernaan ayam kok? Ya, sampai sekarang udah berapa abad di dunia ini. dari situ saja kita bisa bertauhid ya Allah itu sungguh luar biasa Allah. Menciptakan usus ayam aja manusia nggak bisa. Ngapain kita sombong-sombong di dunia ini? Ya kan? Nah, itu apa namanya maksud ibadah sedikit. Nah, kita balik ke usus tadi, masuklah di bagian terakhir yang namanya kloaka. Bagian terakhir itu kloaka. Ini yang menarik lagi ciptaan Allah. Tadi glukosa, asam amino, gliserol, asam lemak masuk darah, disaring di ginjal jadi apa? Keluarnya dalam bentuk kencing gitu. Kencing itu kan dalam darah, disaring ginjal menjadi kencing gitu. Itu kan adalah sisa makanan. Kalau kita kan bisa keluar melalui saluran kan kencing. Zat makanan yang enggak menjadi glukosa tadi, yang enggak dicerna, keluar melalui BAB kan. Kalau kita itu udah nggak ada glukosanya, udah ada ini keluar, udah ampas. Kalau kita tempat keluarnya kan ada dua, ada saluran kencing dan ada saluran BAB. Tapi ayam cuma satu. Coba perhatiin, memang ayam punya dua tempat keluarnya. Saya ingin dengar protes, Pak, punya dua apa Pak? Ada nggak? Ayam itu cuma satu. Satu lubang ayam itu. Jadi sisa makanan dari darah dan sisa makanan dari pencernaan bercampur. Jadi urin sama feses itu bercampur di ayam, makanya bahasa sumbernya kalau kotoran ayam apa? Telek. Nah, kemecut itu aku dikerjain lagi. Ya, tembelek ya. Nah itu kalau tidak ada yang kering Bapak Ibu, tidak ada yang kering, karena itu urin bercampur dengan feses. Dan namanya kita nggak boleh, kalau mau namanya pakai bahasa keren, kita nggak boleh ngomong itu feses. Kotoran ayam itu udah feses namanya. Namanya adalah ekskreta. Ya, tolong diingat, namanya adalah ekskreta atau tembelek. Ya, karena dia bercampur, tidak bisa pisah. Itu luar biasanya Allah. Nah, karena sistem pencernaan tersebut, ayam tidak makan rumput. Kalau toh dia makan rumput, ayam diumbar itu makan rumput adalah untuk mencukupi tubuhnya oleh vitamin. Ya, ayam itu secara alamiah dia kalau kekurangan vitamin dia makan rumputan. Kalau kurang mineral dia makan pasir-pasir, karena di pasir itu ada melengket mineral-mineral tertentu secara alami. Tetapi ayam perutnya tidak punya kemampuan untuk mencerna hijauan, sehingga ayam tidak makan hijauan. Jangan dikasih kol banyak-banyak ayam itu, nanti ya udah kasihan perutnya, cuma saja ya karena dia punya kemampuan mencerna. Kita lanjut. Nah, ini pengetahuan aja, kita coba ke sini. Klasifikasi bahan pakan itu ada 8 Pak. Ya, para ahli mengklasifikasikan bahan pakan itu ada 8. Pertama, bahan pakan yang kering ya, seperti jerami ya. Kalau di Eropa itu hijauan yang dikeringkan dijadikan kayak jerami begitu ya, karena musim hijaunya kan cuma 3 bulan. Sisanya udah tidak bisa lagi makan hijauan sapinya. Makanya dibikin hijau itu jadi jerami, bisa disimpan. Namanya hai. Yang kedua adalah bahan pakan rumput segar. Kita tahu juga ya, golongan klasifikasi bahan pakan ini. Terus yang ketiga, bahan pakan hijau itu yang diawetkan supaya tahan lama. Contohnya silase, mungkin kemarin sudah belajar ya. Terus, nah yang keempat adalah yang ini tuh ayam, bahan pakan sumber energi. Energi itu karbohidrat. Setelah jadi zat makanan namanya apa? Tadi karbohidrat setelah jadi zat makanan namanya apa?
glukosa. Nah, ini sumber-sumber glukosa ini. Ada jagung, rice bran itu adalah katul, ya. Ada polar itu adalah sisa penggilingan dari gandum, ya. Katulnya gandum lah, katulnya gandum. Terus ada tepung singkong. Ini tepung singkong ini yang biasa digunakan untuk ayam, bukan yang tapioka ya Bapak Ibu. Ya, walaupun tapioka itu kan dari singkong ya, tapi adalah singkong yang langsung dikeringkan dan dibuat tepung. Kalau kata orang di tempat saya Gunung Kidul itu gaplek namanya ya. Bukan gatot loh Pak, ya. Beda lagi. Lanjut. Nah, ini makanan sumber protein. Sumber protein itu ada bungkil kedelai. Ya. Bungkil kedelai itu diambil minyaknya. Karena di luar negeri orang bukan pakai minyak sawit tapi minyak kedelai untuk masak. Jadi diambil minyaknya, bungkilnya bisa untuk ayam, proteinnya tinggi. Terus ada tepung daging ayam, MBM, pengganti tepung ikan. Ada tepung ikan, ada cacing, tepung cacing. Itu adalah sumber protein semuanya. Ya, kenapa saya masukin itu tepung cacing? Penelitian saya sampai saya jadi dokter itu ya banyak penelitiannya di bidang cacing saya. Ya, ada beberapa paten saya terkait dengan cacing tanah. Terus sumber mineral, garam, ya, ada